Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bahagia selalu kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa sama-sama menikmati nikmatnya kehidupan ini. Saya Abdul Muhsin, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin, yang mana sekolah saya mempunyai visi berakhlak, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dalam kondisi sekarang, bahwa sekolah saya berdiri di tahun 2019, dan alhamdulillah dengan situasi sekarang, sekolah saya bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan peran semua pihak berkolaborasi untuk memajukan pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, kami mempunyai platform terkait guru. Guru SDT Ukhuwah 2 adalah guru pendidikan agama. Jadi tentu akan memberikan bimbingan pelajaran agama. Guru SDT Ukhuwah mempunyai platform juga adalah guru BK. Jadi semua guru yang ada di sekolah kami melayani bagaimana membimbing siswa dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, juga di sekolah kami guru mempunyai platform bahwa guru sebagai guru bidang studi, artinya kemampuan dia mengajar dalam bidang studinya masing-masing menjadi suatu yang harus dimiliki oleh guru-guru kami semua. Pas ketika Corona di bulan Maret tahun 2020, maka program yang harus saya siapkan adalah bagaimana memberikan pelatihan kepada semua guru karyawan yang ada di SDT Ukhuwah 2. Itu bagian dari kita menyikapi kondisi. Jadi ketika di bulan Maret, alhamdulillah di bulan April sudah bisa terlaksana pembelajaran secara jarak jauh dengan kita mengikuti tadi mengadakan pelatihan LMS, Learning Management System, yang nanti di dalamnya bagaimana dibelajarkan membuat Google Classroom, bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan kuis-kuis, ada kuisis, kemudian ada Kahoot, ada dan lain-lain sebagainya yang bagian dari kita menyiapkan guru-guru kita. Kemudian di samping itu di PJJ, kegiatan pelaksanaan PJJ dan juga PTM, jadi tetap terlaksana walaupun di PJJ tetap terlaksana kegiatan pembelajaran yang maksimal dengan kita menyiapkan modul pembelajaran di setiap tema yang ada di kegiatan sekolah. Kemudian juga program pembiasaan juga tetap terlaksana. Jadi kalau dulu kami dengan buku mugu, tapi sekarang alhamdulillah ada kami modifikasi dengan daily report. Jadi anak-anak mengisi tentang kewajiban pembiasaan yang dilaksanakan di rumah sehingga menjadi penilaian sikap untuk anak-anak kita semua. Kemudian yang tidak kalah penting juga, walaupun di masa PJJ kita juga menerapkan program home visit. Jadi kita lakukan kunjungan ke ke siswa yang di rumah ketika ada ditemukan masalah atau ingin sekedar kunjungan silaturahim untuk membangun kedekatan dengan orang tua murid dengan siswa. Kemudian juga ada ke rumah tertentu per kelompok yang pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, guru langsung mengajar di kelompok yang ada di rumah yang ditentukan sesuai dengan pembagian masing-masing. Kemudian yang kedua ada namanya program pelaksanaan PTM terbatas. Jadi sejak tahun pelajaran 2021-2022 kami mempunyai program pelaksanaan pembelajaran terbatas 25%. Ada grup A, ada grup B, tetapi juga tetap memberikan pelayanan yang PJJ. Jadi PJJ kami melayani sepenuh hati. Ada yang orang tuanya tinggalnya dan siswanya di Jakarta, kemudian ada di Kalimantan Tengah. Intinya yang di luar Banjarmasin tetap juga kami layani dengan PJJ. Kemudian peningkatan berikutnya setelah melihat kondisi yang ada, kami naikkan menjadi 50%, tentu juga tetap dengan shift A dan shift B atau grup A dan grup B dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada juga penambahan jam belajar. Jadi awalnya hanya 2,5 jam, kemudian ditambah lagi dengan kondisi sekarang sampai saat ini untuk pembelajaran sampai pukul 14.00. Nah, kemudian berikutnya program yang berikutnya adalah pembentukan tim satgas. Nah, jadi
kami sudah berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan, terutama dengan puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Punus Baru. Kemudian disarankan untuk membuat satgas, tim satgas. Dengan begitu kami bisa melakukan pemantauan terkait kondisi pelaksanaan PTM yang berlangsung secara terbatas. Jadi di peran kepala sekolah memastikan bahwa tim satgas sesuai dengan timnya masing-masing. Ada tim pembelajaran, ada tim sarana, ada tim yang terkait juga psikologis dan seterusnya, memastikan bahwa semua tim itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya juga dengan peran orang tua, kami menginformasikan ke orang tua bagaimana supaya bisa dipahami untuk terkait pelaksanaan di sekolah, kesehatan kita dengan terus melaksanakan 5M. Kemudian berikutnya ada pembekalan guru dalam peningkatan proses belajar mengajar. Peningkatan proses belajar mengajar itu saya sebagai kepala sekolah memahami kondisi setelah lama bagaimana proses belajar mengajar secara langsung yang dilakukan oleh guru banyaknya adalah ketika PJJ, sehingga strategi model-model pembelajaran terkadang tidak bisa diterapkan dalam kondisi pembelajaran PJJ secara online, tidak bisa secara maksimal. Nah, kemudian kita fasilitasi dengan mengundang fasilitator untuk memberikan bekal kepada guru-guru kita semua terkait bagaimana pelatihan untuk strategi atau model pembelajaran yang berkolaborasi dan juga berpikir kritis sehingga nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, kami tetap juga melakukan supervisi akademik, supervisi kunjungan kelas terkait jadi di sekolah alhamdulillah ada supervisi kita terkait pembukaan atau istilahnya adalah supervisi majelis pagi. Nah, jadi semua apa yang dilakukan di pagi juga kami supervisi, ditambah dengan supervisi akademik yang diawali dengan pra supervisi, bagaimana kita mau mendesain pembelajaran di kelas, tentu dengan strategi dan model pembelajaran yang sudah dibelajarkan di waktu pelatihan, kemudian diterapkan, kemudian lalu dilakukan supervisi pada waktu yang ditentukan. Kemudian berikutnya adalah terkait paskanya, yaitu pasca supervisi untuk tindak lanjut. Kemudian yang terakhir adalah program layanan perpustakaan di sekolah. Jadi alhamdulillah di masa era ini kita tidak hanya terpaku pada yang tekstual ataupun juga buku-buku yang sudah disiapkan. Alhamdulillah di perpustakaan kita di SDT Ukhuwah 2 sudah difasilitasi dengan sistem digitalisasi perpustakaan SLIM 9 bulian. Ini bagian dari kami menyiapkan, memfasilitasi supaya learning loss-nya tidak terjadi dengan tetap menerapkan bagaimana literasi dan numerasi di kegiatan pembelajaran dan juga didukung dengan di perpustakaan. Itulah sekelumit dari program yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini bagian yang nanti terus kami benahi, kami evaluasi, tentu banyak kekurangannya. Mudah-mudahan selalu yang terbaik untuk anak-anak kita semua di SD Islam Terpadu Ukhuwah 2. Atas kerjasamanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.